merupakan mobil yang sering kena roasting. Terkenal dengan mobil online, terkenal dengan mobil Intel. Walaupun build quality-nya terbilang, ya gitu. Namun, tetap saja terlaku. Bersama dengan saudara kembarnya Toyota Avanza. Ini adalah Daihatsu Xenia generasi kedua. Di YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Xenia seperti nama wanita atau Sina. Untungnya Daihatsu Xenia ini punya kekuatan mesin dan kaki-kaki yang bisa diandalkan. Namun sayangnya sering kena roasting, bodi kaleng kerupuk. Kasihan sekali. Ya, Xenia ini terkenal di seluruh Indonesia karena reliability mesin yang bagus, ditambah dengan masih rear wheel drive yang mampu untuk menjelajah antar kota dengan kondisi jalan yang kadangkala masih tahap proyek yang tidak ada akhirnya. Untungnya walaupun bodi sering dibilang kaleng kerupuk ini, Xenia mempunyai bentuk yang sebenarnya MPV yang modern, sehingga dari generasi 1 sampai sekarang Daihatsu Xenia beserta kembarannya masih dalam 10 mobil terlaku di Indonesia. Sedikit sejarah mengenai Xenia. Generasi pertama Daihatsu Xenia muncul tahun 2003. Sempat menghebohkan Indonesia karena akhirnya ada mobil penumpang yang modern, 7-seater dan kecil. Dan harganya ini murah sekali pada saat itu. Sehingga Xenia beserta kembarannya laku keras dan namanya langsung melambung tinggi. Oh iya, kami pernah review juga Daihatsu Xenia generasi pertama di Motomobi Used Car. Nonton apabila Anda ingin nonton. Kemudian Xenia generasi kedua seperti yang ada pada video ini muncul tahun 2011 dengan nama All New Xenia. Bentuknya semakin modern dan mesinnya tetap mempertahankan 1300 cc-nya dan juga tetap masih ada 1000 cc. Namun tahun 2016 untuk tipe yang 1000 cc digantikan dengan Daihatsu Sigra, jadi hilang yang 1000 cc. Dan generasi kedua ini bertahan sampai dengan 10 tahun produksi dengan 2 kali facelift, yang kemudian akhirnya tahun 2021 Daihatsu Xenia punya generasi ketiga. Dan yes, mungkin Anda sering lihat di jalanan sekarang. Sayangnya di generasi ketiga ini sudah tidak rear wheel drive lagi, menjadi front wheel drive. Ya, front wheel drive dan rear wheel drive punya kekurangan dan kelebihan. Yang pasti front wheel drive lebih efisien dan lebih hemat untuk zaman sekarang. Seperti biasa untuk review Daihatsu Xenia generasi kedua ini dilanjutkan oleh mamang-mamang itu. Mamang-mamang bekas. Walaupun sekarang kadang-kadang suka review mobil baru. Ya, jadi kalau review mobil baru jadi mamang baru. Jadi Xenia itu termasuk mobil legendaris yang ada di Indonesia. Walaupun dia keluarnya tuh masih tahun 2000-an, cuma namanya itu udah terkenal karena dia terkenal dengan bandelnya. Jadi kalau misalnya lagi nyari mobil yang penggerak roda belakang nggak mudah rusak banget, perawatannya mudah, irit bensin, banyak banget kelebihannya ya. Cuman ya tampangnya kayak begini gitu ya. Dan ini adalah generasi kedua. Generasi kedua itu mengalami facelift sampai 2 kali dan merupakan produksi terpanjang Xenia selama 10 tahun. Generasi yang lainnya belum mengalami itu. Ya, ini itu baru sampai 3 generasi aja, dan generasi keduanya ya kayak gini. Ini yang pertama kali keluar. Bentuk-bentuknya tuh ya gitulah, tapi mudah untuk diterima dengan mata gitu. Nih biar gampang perawatannya, dia masih pakai halogen, lampu senya di atas, ada fog lamp-nya lengkap, dan varian-variannya tuh ada banyak juga, jadi sesuai dengan budgetnya. Kebetulan yang kita punya ini adalah R Deluxe 1 cc Matic lagi, dan ini dipinjemin sama Ogut ya. Ini dagangannya Ogut, jadi kontak aja Ogut ya kalau misalnya pengen mobil Xenia ini. Ini karena R Deluxe gitu ya, jadi ada krom-kroman, terus simpel banget ya. Apa yang mau dibahas ya? Jadi kayak semacam membahas mobil Kijang pada zaman-zaman dulu. Nggak ada apa-apanya, cuman mobil itu legendaris. Jadi banyak ceritanya.
Untungnya di generasi kedua ini nggak seperti generasi pertama yang terlalu sederhana sampai handle-handle itu model cepol. Kalau ini udah model tarik. Terus juga ada LED sen gitu ya. Ini tipe yang termewahnya dari sebuah Xenia. Kacanya gede-gede. Ininya ada celokan dikit, ada tambahan daging sebelah sini, dan keluaran awal-awal biasanya itu ada kayak paket aksesoris gitu loh. Family, Sporty, Ativo, dan segala macam lah itu ada semua. Biasanya itu paket pilihan gitu. Nah, kalau Xenia itu pakai pelek seperti ini gitu ya, yang lebih cungkring motifnya. Terus juga dia punya profil 185/70 ring 14, depannya cakram, belakangnya tromol. Sekarang jadi kayak kelihatan tua gitu, padahal ini generasi kedua yang belum terlalu tua juga, 2011 berarti 12 tahun yang lalu ini keluarnya. Oh iya, ini launchingnya dulu ya, Xenia pertama kali itu 8 November, seperti ulang tahunku. Lihat, kacanya tuh gede, jadi gampang dipakai gitu ya pada saat itu mungkin. Orang-orang pada beli juga. Terus model-model belakangnya itu nggak seperti yang awal juga yang terlalu sederhana. Ini dulu katanya tuh kayak ada efek kejedot gitu di sebelah sini. Ngelenyot gitu, apa yang ngelenyot teh? Meliuk. Aerodinamis lah. Lampu-lampunya ini gitu ya, halogen semua. Nah ini kan tuh ada paketnya R Deluxe, terus juga ada VVT. Ini kan masih yang pertama ya. Nah ini karena AT ada emblem AT-nya. Terus juga ada aksesoris gitu ya, chrome, ininya chrome. Tapi nggak ada topi belakang, celutannya di belakang. Bagasinya, jadi ini nggak perlu takut ya kita beli beginian. Kalau mobil zaman sekarang kan pada gede-gede itu gitu ya, power back door segala macem. Ini masih murah ya. Jadi kalau pertama kali beli mobil udah ini aja, 7-seater gede, compact gitu ya dimensinya. Nih bagasinya cukupan untuk bawa koper-koper yang medium gitu, bisa di sini berdiri, tapinya nggak tiduran, berdiri itu masih cukup. Terus kalau masih kurang itu gampang ketebak banget mobil beginian tuh kan, tarik udah tada, gede sekali. Terus nggak perlu mikirin pelipatannya harus berapa ya, 60-40, enggak, ini sangat sederhana, jadi gampang untuk dipakai-pakai gitu loh. Itulah gunanya Xenia pada zaman dulu. Terus di sini tuh nggak ada apa-apa, udah simple, nggak perlu banyak pikiran kita pakai Xenia. Row 3 gampang lihat. Ini tuh dibeli itu karena kemudahan dengan kesederhanaannya. Di situ maintainnya mudah, tuh kan, nggak terlalu gede-gede amat. Di belakangnya bisa disenderin lagi nggak? Nggak bisa, udah fix. Kaki mentok, tok, headroom pas 1 jari. Ini jendelanya gede, ada 2 cup holder. Sini 1, cuman di sini gede buat nyimpen handphone. Ada seat bar, safety belt, udah ada safety belt loh. Xenia R tapi ya. Kalau yang di bawah-bawahnya ini kalau nggak salah ini plastik-plastikannya ini trondol gitu. Bahkan seat belt belakang nggak ada di bawahnya. Tapi yang R udah sampai belakang. Perjalanan jauh, agak capek. Tapi sebetulnya mentok-mentok juga nggak apa-apa. Cuman karena suspensinya yang nanti kita coba di test drive-nya, itu yang bikin capeknya. Padahal bukan posisinya, tapi karena suspensinya yang aduhai. Di pintunya di row kedua ini masih keren, walaupun memang keras-keras semua, nggak ada yang empuk sama sekali, tapi fungsionalnya luar biasa karena di trim pintunya ini bisa masuk 3 botol yang gede-gede. Coba, gede sekali, ada kantong-kantong sebelah sini. Terus juga nih fungsionalitasnya tuh gila-gilaan sini ya. Ada 2 cup holder di bagian tengah sebelah sini, enak sekali. Duduknya juga masih oke. Ada 4 jari, headroomnya gede, double blowernya di depan, jadi pasti nyaman. Cuman sayangnya
suspensi yang bikin capek. Ininya juga dibilang empuk juga enggak, dibilang keras juga enggak, cukupan lah kursinya. Kursinya tuh fabric kayak gini ya, ini masih keren ya. Kondisinya tuh nggak kempes loh. Bagus dagangannya. Oh good. Ada speaker juga tuh di trim pintu. Jadi ini cukup enak. Ini kalau di tengah nih, tengah. Bentar ya. Lupa. Tengah masih oke lah. Tuh nggak nyentuh. Masih bisa selonjoran ke bawah kursinya juga. Pantesan laku. Murah lagi ngerawatnya. Nah, trim pintu keras, tapi ada kain nih di sini sedikit. Terus juga ada aksen-aksen yang hitam-hitam gini lah, keren lah. Kursinya fabric, nggak banyak pengaturan memang. Kita dapatnya ya udah kita syukuri saja. Nggak ada head adjuster segala macam, yang penting maju mundur masih bisa, reclining juga masih bisa. Dan jarang banget yang rusak ini kursinya untuk mechanical-nya gitu ya. Karena ya kuat-kuat semua. Mobilnya untuk kerja-kerjaan pada zaman dulu. Fitur spion elektrik juga ada di sini. Cuma memang belum retract ya. Ada fog lamp, setirnya begini, keras-keras semua. Cuman ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena rata-rata yang beli mobil beginian itu dipakainya kerja keras. Dan ini lihat ini. Mana kunci? Ini kuncinya itu kayak gini nih. Oh, basah. Belum ada immobilizer segala macam, cuma kalau ditambahin alarm juga pasti bisa sih, karena central lock sih udah jadi standar. Tuh khas mesin K3DE. Fungsi-fungsi standar di sini tuh udah ada semua gitu. Apa yang harus ditanya? Tempat nyimpan ada gede-gede, sebelah sini juga ada. Trim pintu gede-gede, bisa nelen 3 botol. Coba sini tempat penyimpanan, ada power socket, ada asbak, ada glove box yang nggak terlalu gede, cuman at least ada gitu loh. Tuh bawah-bawahnya kita nyimpen di bawah kolong jok juga bisa. Terus joknya ini kain ya. Ini kilometernya tuh 179.429. Mobil kayak gini wajar kalau kilometernya tinggi karena memang dipakai kerja. Dan kenapa dipakai kerja? Bahan bakarnya juga irit, perawatannya mudah itu loh. Jadi wajar aja ya. Kalau misalnya ada kilometer rendah, patut diwaspadai atau disyukuri. Diwaspadai itu bisa aja jadi ngerolling gitu ya, jadi diputer gitu. Atau disyukuri karena memang mobilnya tuh masih mulus gitu kalau kilometer. Jarang soalnya. Nih, setirnya. Ya oke, masih enak digenggam juga nih. Ada coakan di sebelah sini. Jadi genggamnya tuh enak kalau nyetir gitu ya. Nah, udah ada tilt steering, belum teleskopik kalau tipe yang termewah. At least kita pilihnya yang ini aja udah. Yang fungsi basicnya tuh ada semua. Lampu ada di sini ya. Lampu tuh satu di depan, belakang juga satu. Vanity mirror sebelah kiri aja. Udah. AC-nya selalu dingin. Pasti deh mobil kerja gitu loh. Jakarta nggak pakai AC, aduh, ampun. Nih, cluster instrumennya ada 3 main cluster, tachometer, speedometer, sama fungsi si indikator bensin, posisi indikator transmisi, odometer, trip A, trip B, sama jam digital. Ini Matic ya, Matic itu masih konvensional sekali 4 speed, tapi ini udah gate type, keren. Apalagi yang harus dikomenin? Mobil kayak ginian mah tinggal lihat kondisi. Kalau misalnya bagus interiornya udah, yang luarnya rangkanya udah, mesin mah gampang, banyak di mana-mana spare part. Ini juga lupa nih, ini kelupaan. Ada satu sini, udah, keren mobilnya. Yuk lihat mesin yang nggak rusak spare part murah. Cuman di Xenia we care. Nggak iklan sih. Tapi kalau ada yang pengen ngiklan mobil second terutama ya, hubungin aja ke aku ya. Kalau pengen di review juga boleh. Ya udah. Nah ini mesinnya nih. Oh ya, Instagram tuh Aspros Auto ya di situ. Kalau pengen apa kayak mau di review di Motomobi itu mau di Aspros juga boleh. Nah mesinnya ini sangat sederhana.
Jadi pertama kali keluar Xenia tuh ya ada 1000 cc, cuman di tahun 2016 1000 cc malah diilangin. Ya, kenapa? Karena ada Sigra. Yang 1000 cc udah nggak ada, digantikan mesin 1300 dan yang terakhir ada 1500-nya. Nah, ini kebetulan yang pertama tuh 1300 cc VVTi aja, nggak dual. Kalau yang terakhir itu dual. Yang kayak ginian dia punya tenaga 92 horsepower dan torsinya adalah 119 sampai 120-an Nm yang disalurkan ke roda belakang. Yes, ini masih roda belakang. Dan matic 4 percepatan, tapi ada juga yang manualnya 5 percepatan kalau nggak suka yang matic. Tapi kalau di ibu kota, akan matic deh, serius. Terus mau ngebut-ngebut, mau kemana pakai Xenia mau ngebut? Karena ini adalah mobil keluarga, 7-seater, jadi nggak perlu dikebut-kebutin. Iya, dan tingkat keselamatan memang nggak terlalu bagus juga, karena yang dual airbag itu baru masuk di tahun 2013, yang awal-awal itu nggak ada. Ya, itu nggak ada peredamnya. Tapi ini rapi ya, mesinnya ya. Bagus juga dagangan Ogut. Nah, pengen tahu ya, lupa lagi rasanya pakai mobil-mobil yang begini, yang suspensinya, aduh, hai, enak. Yuk. Udah lama banget nggak nyobain mobil begini. Fiturnya sangat basic, gampang dikenal. Begitu masuk, kita tuh langsung kenal sama mobilnya, user friendly banget nih mobil. Pantesan suka dipakai untuk belajar nyetir gitu ya. Si mobil. Ya ini mobilnya enak banget. Visibilitas ke depannya gede, kacanya gede-gede, ke belakang juga enak lihatnya. Apa yang harus dikomplain dari mobil ini? Duduknya memang tinggi banget ya. Kita tuh merasa commanding sekali. Dashboardnya tuh di bawah. Setirnya enak dipegang juga walaupun begitu. Nah, tapi tidak begitu ergonomis memang. Memang kalau untuk nyetir-nyetir ya oke lah, luar kota sih masih mendingan lah. Agak pegel dikit sih, cuman masih nyampe gitu loh. Cluster instrumennya gede banget fontnya ya. Gampang dibaca. Terus kita tuh nggak perlu mikir ya, tempat electric spion di sebelah mana, power window di mana tuh udah gampang kepegang. Nggak usah ngeliat pun kita bisa merogoh-rogoh gitu tangannya. Bisa kelihatan. Yang menjadi komplain terbesar kalau Xenia, Avanza kayak gitu ya, dari suspensinya. Yang depannya it's okay lah, belakangnya tuh terlalu mentul-mentul, nggak begitu nyaman untuk penumpang juga. Dan kadang-kadang penumpang yang jarang naik mobil itu dibuat mabuk sama Xenia. Ya, jadi istilah mabuk darat ya kalau itu naik Xenia ada. Cuman kalau misalnya terbiasa dengan itu, lama-kelamaan juga udah terbiasa sih. Cuman kalau yang baru naik banget mobil itu pasti mabuk naik Xenia. Karena saking ajurut-ajurutan, nggak keras, cuman terlalu mentul-mentulnya itu yang membuat kalau kita nikung cepat gitu ya, lambung-lambungnya itu yang nggak enak. Bantingannya itu kurang enak. Tapi senangnya Xenia itu karena dia punya ground clearance tinggi 200 mm gitu ya dari tanah. Dia ke jalan-jalan gravel juga hajar aja bro. Ya, di Kalimantan itu saya dulu pakai Xenia kayak ginian 1300, jalannya lumpur itu bisa dia taklukkan sama Xenia. Ya, percaya nggak percaya? Karena gerak belakang juga sih. Ini karakternya kalau di kota gitu ya, dia pakai mesin seperti ini K3 VE, DE, FVE ya. Ini bertorsi, jadi enak untuk stop and go tuh enak. Ini padahal pakai matic, kalau kita gas tekan dikit aja, tenaganya tuh udah mulai kerasa dari RPM yang bawah sekalipun. Cuman memang nanti ada saatnya kalau di tol-tol kayak gitu ya, RPM tinggi dia agak ngep ya, agak ya, cuman nggak terlalu langsung turun banget, enggak. Dia masih ada tenaganya, terus naik mungkin di sekitar 5.000-an, 5.500-an udah mulai turun dia. Untuk di dalam kota sih, udah ini aja. Cukup banget. Udah gitu bensinnya irit. Dia walaupun matic masih tetap irit. Iya, seboros-borosnya Xenia dulu saya pernah coba gitu ya. Itu 111 ya. Irit. Matic loh. Ya mungkin ini teknologi yang zaman dulu, saya dulu pakainya yang 1NRVE itu 111-an ya, mungkin ini teknologinya lebih jadul yang belum dual VVTi, mungkin 110-an lah seboros-borosnya. Matic Xenia cukup lah, ini dipakai sehari-hari enak-enak juga.
nggak perlu gengsi sih. Pantesan masih harganya tuh masih tinggi gitu ya, karena dipakainya gampang, ngerawatnya gampang, apa-apa serba gampang, kemana-mana kita nggak perlu mikir, kita mau kemana, ke pasar, hayu, ke undangan, hayu aja, mau kemana-mana Xenia tuh masuk gitu loh, ke jalan off-road dikit, hayu, nggak perlu mikir. Iya, kan kadang-kadang kita mau pergi tuh kadang suka mikir ya, mau kemana nih, oh berarti jalurnya begini, gini, Xenia, mau kemana sini, hayu. Kekedapan kabinnya ya so-so. Ya kedengeran. Nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Traffic noise-nya lumayan kedengeran, suara bannya masuk, suara mesinnya juga masuk. Iya, tapi masih bisa ngomong lah kita di sini. Jadi kalau diskorin 0 sampai 10 gitu ya. Ini skornya adalah 6,5. Apalagi kalau lagi hujan lumayan agak berisik. Tapi nggak seberisik Mobilio sih, parah banget kalau Mobilio. Kelontang banget, kalau ini nggak terlalu lah. Iya enak banget ya di kota tuh pakai ini. Tapi siap-siap aja nih, kalau yang nggak terbiasa mabok. Nih, di depan tuh ada polisi tidur nih. Ayo kita kencengin ya. Lah. Nggak sempuk itu, cuman masih oke gitu. Kita nggak perlu khawatir dengan yang namanya kerasnya Xenia. Kenapa? Spare partnya murah. Setirnya tuh nggak terlalu berat-berat amat ya. Kalau dalam kota juga enak, pas lah. Memang suspensinya doang sih komplain terbesarnya. Sama desain, kalau nggak suka-suka amat, ya udah. Ini ya kalau di jalan-jalan sempit nggak takut, gesit banget. Terus ujung-ujung mobil tuh kelihatan, enak banget. Ini jalan sempit juga tembus-tembus aja nih. Nggak usah lipat spion segala karena memang dimensinya tuh udah pas gitu loh. Kita coba nanti di tol ya. Nah, udah di jalan tol. Baru deh, kerasa banget suspensinya tuh. Ya oke lah kalau di jalan gravel masih nggak bikin goyang-goyang banget. Cuman kalau udah di jalan tol, kita jalan cruising di 80 tuh, ajrut-ajrutannya kerasa banget. Ribonnya nggak enak. Ya pantesan banyak orang yang agak-agak mabok pakai Xenia gitu ya. Ya katanya sih ada yang bisa ngempukin malah jadi limbung, dikerasin tambah nggak enak. Jadi memang serba salah konstruksinya. Suspensinya Xenia tuh emang kodratnya udah begini. Kecuali kalau pakai suspensi yang mahal itu baru oke. Cuman mau beli suspensi mahal, mending beli mobilnya yang sekalian dibaruin, ya nggak? Terima aja dulu lah. Kalau Xenia emang begini. Tes larinya ya, 92 horsepower. Surprisingly, tenaganya tuh gede banget ini mobil. Wow. Untuk ukuran 1300 sih keren nariknya ya. Mobil-mobil sekarang kenapa kayak lemot gitu ya, tidak memuaskan. Ini badan masih kerasa ditarik padahal dia pakai Matic konvensional biasa, Matic zaman dulu. Tapi kok kayak kerasa ditarik ya. Torsinya memang gede. Itu yang ngebikin nggak berani buat kencang-kencang pakai Xenia. Ada gujlekan sedikit di tol itu kerasanya minta ampun. Kalau buat nyelip-nyelip sih masih oke lah ya. Padahal ini Matic. Tapi at least ya, mobil kan fungsi dasarnya adalah untuk mengantarkan manusia dan barang dari titik tertentu ke satu titik yang lain. Ini udah bisa aja, udah cukup layak banget gitu. Jangan terlalu kencang lah bawa Xenia beginian. Bahaya, nyaman tapi asal di 80 itu masih enak. Tapi udah 100 ke atas harap dikurang-kurangin deh. Overall, mengenai Datsun Xenia generasi kedua, mobil yang cocok untuk dijadikan apa saja yang Anda inginkan. Bisa jadi mobil penumpang yang proper untuk 7-seater dan full AC dengan posisi duduk yang lumayan pas, asal Anda tidak keberatan dengan bantingan suspensinya.
Kemudian menjadi mobil barang juga oke, mobil travel juga oke, mobil Intel juga oke, atau mobil belajar nyetir juga oke. Saking mudahnya untuk mengendalikan Xenia ini. Kemudian juga cocok untuk Anda yang malas untuk merawat mobil karena mobil ini jarang ada yang terlihat mogok. Kecuali apabila Anda tidak ganti oli dalam 20.000 km. Nah, itu kebangetan sekali. Mobil ini bisa diandalkan kekuatannya dan spare partnya murah pula. Mobil ini juga punya harga yang stabil karena demand-nya banyak. Dan mengenai harganya silakan langsung saja tanya ke si Ogut karena ini adalah dagangan dia. Yes, mobil ini dijual. Semua ini adalah opini pribadi saya dan memang itu kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Terima kasih telah menonton. Oh ya, cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton lagi.